Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan dengan saya, Ibu Arin Pranesti. Dan ini adalah pertemuan pertama kita, di mana di sini nanti kita akan mendiskusikan ya mengenai overview dari financial statement analysis atau analisis laporan keuangan yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit juga ya mengenai rencana pembelajaran semester. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah mengapa analisis laporan keuangan itu penting gitu ya. Kemudian definisi dari analisis laporan keuangan, kemudian kira-kira common tools atau alat utama yang sering digunakan pada analisis laporan keuangan itu apa saja. Nah, dalam analisis laporan keuangan, tentu teman-teman bisa mengetahui ya bahwa satu perusahaan dengan perusahaan lainnya itu memiliki atau mempunyai kinerja yang berbeda. Sebagai seorang akuntan yang bisa merangkap sebagai seorang analis keuangan, kita bisa mengidentifikasi sebenarnya dengan perusahaan yang memiliki karakteristik yang mungkin industri yang sama, kita bisa membandingkan gitu ya. Mana sih perusahaan yang memiliki kinerja yang lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Sama seperti misalnya ya dengan mahasiswa. Mahasiswa satu dengan yang lainnya mungkin memiliki IP yang sama. Ya, misalnya mahasiswa A memiliki IP 3,8, kemudian mahasiswa B memiliki IP yang sama itu 3,8 persis. Akan tetapi, apakah dengan menggunakan IP saja itu sudah bisa menunjukkan bahwa dua mahasiswa ini memiliki kinerja yang sama? Nah, sama seperti analogi itu ya. Analisa laporan keuangan ini kita bisa gunakan untuk menganalisa kira-kira perusahaan itu memiliki kinerja yang sama atau tidak, atau mana sih yang lebih memiliki kinerja yang lebih bagus. Nah, bagaimana sih kita bisa mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan perusahaan yang bagus itu seperti apa? Apakah dari produknya? Kalau kita ketahui ada produk dari Coca-Cola ya, teman-teman pasti pernah ya mengkonsumsinya, ada Fanta, Sprite, dan sebagainya. Kemudian misalnya Unilever gitu ya, kita setiap hari menggunakan produk-produk dari Unilever. Kira-kira menurut teman-teman, apakah kita bisa mengakui gitu ya, Unilever ini adalah perusahaan yang bagus hanya dari produknya saja, atau dari luas gedungnya gitu ya, atau besar gedungnya, tinggi gedungnya, seperti perusahaan Astra International ini. Kita bisa melihat, oh office-nya bagus gitu ya, berarti perusahaan ini juga pasti bagus. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang mungkin baru bisa menyewa gitu ya, menyewa toko gitu ya, rumah dan toko untuk menjalankan usahanya. Kalau dibandingkan dengan Astra, tentu Astra akan lebih bagus. Tapi bukan itu ya, concern utama kita di analisis laporan keuangan. Atau dari employees-nya. Kalau teman-teman nih kerja di startup gitu ya, kalau kita lihat kok enak ya kerja di startup itu kerjanya pakai menggunakan kaos, kemudian bisa pakai celana jeans, kemudian waktunya yang lebih fleksibel. Atau kita bisa melihat dari statusnya, dari perusahaan BUMN. Misalnya ada nih teman-teman yang punya teman gitu ya, atau ayah ibu atau saudaranya kerja di BUMN, atau misalnya kerja di Garuda Indonesia gitu ya. Apakah kita bisa menilai bahwa Garuda Indonesia itu memiliki kinerja yang bagus jika kita lihat dari status badan usaha milik negaranya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya perusahaan yang punya AirAsia, Lion Star, ataupun perusahaan-perusahaan transportasi udara lainnya, bagaimana kita bisa membandingkannya? Atau ya, tadi saya singgung mengenai Garuda Indonesia ya, yang mana
Garuda Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN. Kalau kita lihat ternyata Garuda Indonesia itu mengalami yang namanya pilot. Kalau teman-teman lihat dari record dari kinerja perusahaan Garuda Indonesia ini mengalami beberapa kali kerugian, bahkan pernah melakukan yang namanya restatement atau penyajian ulang laporan keuangan. Atau kita lihat dari kasusnya Waskita Karya, sama-sama BUMN nih, ya BUMN. Tapi ternyata tahun 2020 Waskita Karya itu merugi sebanyak 7,4 triliun. Kalau di Garuda Indonesia, dia itu bisa sampai tidak mampu membayar utang jangka pendeknya. Dalam artian sudah jatuh tempo, hampir jatuh tempo, perusahaannya itu tidak memiliki semacam jaminan aset, ya, yang bisa dia cairkan secara kas, gitu ya, secara cepat untuk membayar utang dalam jangka pendeknya. Nah, dari sekian komponen ini ya, atau teman-teman dari produknya, dari office-nya, dari statusnya, dari employees-nya, apakah kita bisa menilai bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang bagus atau tidak, gitu. Atau ya Unilever ya, teman-teman bisa lihat ya. Dulu itu Unilever tadi saya sudah sebut bahwa produknya sangat banyak. Kemudian kita bisa lihat harga sahamnya ya. Tahun 2020 sebelum pandemi bisa mencapai 8.000 ya, sampai ke dibuat stock split ya. Tapi ternyata sekian tahun gitu ya, Unilever memiliki tren menurun sahamnya. Teman-teman bisa melihat di sini apakah perusahaan dengan umur perusahaan yang cukup mapan gitu ya, udah stable gitu ya, seperti Unilever ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa Unilever itu juga perusahaan yang baik atau tidak? Jadi kenapa sih perusahaan-perusahaan, kalau teman-teman lihat di sini kapitalisasi pasar ya, atau jumlah harga saham dikalikan jumlah saham yang beredar, harga saham dikalikan jumlah harga saham yang beredar. Kalau kita melihat bahwa apakah perusahaan-perusahaan ini bisa kita lihat sebagai perusahaan dengan perusahaan yang bagus gitu ya, atau kita katakan sebagai perusahaan yang bagus. Kalau kita lihat ada beberapa bank ya, di sini ada Bank BCA, Bank BRI, Telkom, BMRI ya. Kalau kita lihat memang di sini ada beberapa BUMN yang masuk ya, masuk dalam 10 besar ya, 10 besar perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang paling tinggi ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini loh, kok ada Arto ya. Kita adalah pemain baru ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat, oh ternyata ada juga saham di perusahaan atau nilai perusahaan, harga saham di pasar itu dinilai terlalu tinggi oleh pasar. Ya, apakah kita bisa melihat itu juga sebagai perusahaan itu, apakah perusahaan itu bagus atau tidak? Baik, ketika kita belajar mengenai analisis laporan keuangan atau financial statement analysis, kita harus mengetahui yang namanya laporan keuangan. Tentu teman-teman sudah sangat katam ya, ada beberapa laporan keuangan yang wajib kita ketahui di sini. Ada laporan perubahan posisi keuangan atau balance sheet, ada income statement atau laporan laba rugi, ada cash flow statement. Laporan-laporan keuangan ini merupakan data historis yang dimiliki oleh perusahaan yang mana kita bisa gunakan untuk melakukan yang namanya analisis performa atau analisis proyeksi ya pada untuk jangka di masa depan gitu ya. Kita bisa melakukan yang namanya pengiraan gitu ya, pengiraan kira-kira bagaimana kinerja perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Nah, apa sih ya kegunaan dari laporan keuangan itu sendiri? Yang pertama, teman-teman bisa menilai ya posisi perusahaan. Sekarang itu posisi perusahaan kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lain itu bagaimana? Ya, apakah kinerja perusahaan kita dibandingkan perusahaan yang
dengan diri kita sendiri dulu ya, perusahaan kita sendiri dengan tahun yang lalu apakah sudah bagus atau belum. Kalau misalnya ingin melihat kinerja secara keseluruhan dari industri, kita bisa menempatkan diri kita. Kira-kira perusahaan sekarang itu memiliki kinerja yang sudah bagus atau belum. Yang kedua, kita bisa menilai ya kinerja karyawan. Ya, kinerja karyawan. Kira-kira kalau misalnya CEO ya, kalau kita melihat sebuah laporan keuangan, kita melihat seorang pemimpin ya dari perusahaan tersebut. Biasanya kalau dalam penelitian akuntansi kita bisa melihat kira-kira ketika CEO ini menjabat ya beberapa lama atau tenornya itu masa jabatan CEO itu apakah berpengaruh pada kinerja perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan laporan keuangan itu sebagai baseline of reaction. Jadi dasar bagaimana kita bisa menggunakan atau melakukan proyeksi itu adalah dari data historis beberapa tahun yang lalu ya. Kira-kira misalnya trennya labanya itu meningkat 5% per tahun gitu ya selama 3 tahun terakhir. Maka kemungkinan di tahun keempat itu labanya itu akan meningkat juga 5%. Atau dari penjualannya. Ya, penjualannya meningkat 10% per tahun dengan biaya menurun 5% per tahun. Nah, dari situ kita bisa melihat atau memproyeksikan gitu ya secara keuangan bahwa laporan keuangan itu menunjukkan data historis sehingga kita bisa melihat ya atau menghitung kira-kira pada tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya kinerja apa yang bisa dicapai oleh perusahaan. Yang keempat, tentu ini akan mendukung dalam melakukan yang namanya pengambilan keputusan oleh perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja, tetapi juga digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Bisa pemegang saham, analis, masyarakat bahkan ya, ataupun pemerintah, atau bahkan calon investor. Jadi kalau di dalam SFAC ada beberapa pihak utama yang dalam hal ini menggunakan laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah investor dan potential investor, dan yang kedua adalah kreditor. Nah, pihak-pihak ini adalah pengguna utama, di mana laporan keuangan itu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam keuangan. Yang kelima, mengenai risk assessment. Teman-teman punya uang banyak nih ceritanya, ya, punya uang banyak. Nah, dalam memiliki uang yang banyak ini, tentu teman-teman harus harus bisa memastikan kalau teman-teman ingin melakukan investasi gitu ya, teman-teman tidak memilih perusahaan yang salah gitu. Kalau sampai perusahaan yang teman-teman pilih itu salah, maka bisa jadi uang teman-teman itu hilang gitu ya, hilang atau mengalami yang namanya capital loss atau bahkan teman-teman menanggung rugi ya dari perusahaan tersebut. That's why kita bisa menggunakan laporan keuangan seperti misalnya kita ingin membeli perusahaan yang akan IPO gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini initial public offering atau melakukan penawaran umum perdana ya. Nah, kita bisa melihat ya kira-kira perusahaan itu memiliki kinerja yang bagus atau tidak di masa yang lalu. Sehingga kita bisa menilai gitu ya. Bisa menilai investasi yang akan kita lakukan itu akan berisiko atau tidak gitu. Jadi teman-teman bisa melihat ya di sini bahwa dari paparan yang saya berikan tadi bahwa kita tidak bisa melihat perusahaan itu bagus atau buruknya hanya dari misalnya gedungnya saja, dari employees-nya, dari statusnya BUMN atau BUMS, atau dari produknya, atau dari harga sahamnya. Itu tidak bisa. Kita perlu melihat lebih dalam laporan keuangannya dalam beberapa tahun terakhir, ya, sehingga kita bisa melihat histori, ya, histori atau sejarah dari sejarah dari perusahaan tersebut bagaimana. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman bahwa
mengenai overview dari analisis laporan keuangan itu kita ingin melihat gitu ya, perusahaan itu bagus atau tidak itu berdasarkan apa. Kalau menurut ALK gitu ya, kita harus melihat dari historinya atau kita lihat dari data historis yang dilaporkan oleh perusahaan dalam bentuk apa? Laporan keuangan. Jadi ya, kita bisa menggunakan beberapa tools ya yang bisa kita gunakan. Nah, apa saja toolsnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas kira-kira alat analisis apa yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam menganalisa atau melakukan proyeksi gitu ya, atau membandingkan dirinya gitu ya dengan perusahaan yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.